Baik, selamat sore jemaat yang kasih dalam Tuhan. Ya, biasanya saya sebelum khotbah itu ngerekam khotbah tuh supaya tahu waktunya jangan sampai kelewatan. Tadi saya kaget sendiri malah kepencet. Oke, terima kasih untuk Pak Tambunan yang udah memimpin puji-pujian bagi kita semua. Kita terberkati dengan pemimpin pujian hari ini karena mengingatkan kita untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada kita. Tapi sebelum itu, tema yang akan kita bawakan hari ini bukan mengenai penginjilan. Jadi biasanya sebelum mahasiswa terjun ke lapangan, biasanya ada pengajaran-pengajaran tersendiri. Jadi sebelum kita keluar mantap untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang, kita memperbaiki diri-diri kita melalui firman Tuhan, yaitu dengan selain iman kita memperbaiki kelakuan, karakter dan yang lain sebagainya. Dan seperti itu juga di hari ini kita akan membahas satu tema khotbah. Untuk itu sebelumnya saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di Perjanjian Lama di dalam Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12 kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Jika sudah menemukannya, saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membacakan ayat yang kedua. Silih berganti kita akan membacakannya sampai ayat yang ke-16. Ayat yang pertama, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenanan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhlah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja, bukankah dengan perantara kita juga yang berfirman, dan dengan nama itu pada mereka. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap orang yang ada di muka bumi, di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan kata tinggi, dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika orang naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya melukai lukanya, tidakkah dia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari diinjungkan di luar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah dia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Sidon dan berkemah di padang gurun Paran. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami semua ya Bapa. Engkau memberikan kami perlindungan, kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan selama 1 minggu penuh ini. Dan di hari ini Tuhan, kami mau
mempelajari sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mohon sekiranya Tuhan yang memberkati supaya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan supaya kami dapat mengerti apa yang firman-Mu katakan kepada kami ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa, kami tidak dapat menahan hati kami Tuhan untuk berdoa kepadamu. Ada salah satu jemaat kami Tuhan, saudari kami Uni Refda yang abangnya sakit terbaring di dalam rumah sakit Tuhan. Kami memohon belas kasihan daripadamu ya Bapa, memberikan kesembuhan Tuhan, agar abang dari Uni Refda dapat sembuh kembali Tuhan. Dan ketika sembuh kembali Tuhan, kami memohonkan juga Tuhan belas kasihan kepada beliau, memberikan kasih karunia-Mu berupa keselamatan. Dan sekiranya Tuhan mengajar melalui Uni Refda, juga bahkan melalui jemaat GBA Bandung, agar kami dipakai Tuhan menjadi pancaran berkat bagi abang Uni Refda Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon sekiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah saya. Sebelumnya saya sudah berkhotbah dan tema khotbah saya adalah bahaya menjadi Kristen. Sebelumnya ketika penginjil Fili dan istri sedang pergi ke Jogja, saya sudah memulai tema khotbah saya ini, yaitu bahaya menjadi Kristen. Sebelumnya ada beberapa poin bahaya menjadi Kristen yang berhubungan dengan keselamatan. Yang pertama adalah bahaya menjadi Kristen kalau ia belum diselamatkan. Jadi Kristen KTP. Nah, lalu yang kedua adalah bahaya menjadi Kristen kalau ia meremehkan pertemuan jemaat. Itu merupakan bahaya menjadi seorang Kristen, karena ketika ia sudah diselamatkan tetapi tidak mau mengikuti pertemuan jemaat, nanti lama-kelamaan ia akan terhilang. Jadi itu merupakan part yang pertama atau bagian yang pertama dalam tema khotbah saya. Di hari ini kita akan melanjutkan tema khotbah kita, yaitu bahaya menjadi Kristen. Di bagian yang kedua ini tema khotbah kita adalah bahaya menjadi orang Kristen. Orang akan bahaya menjadi Kristen kalau menganggap dirinya lebih rohani dari yang lain. Orang akan bahaya menjadi Kristen kalau ia menganggap dirinya lebih rohani dari yang lain. Jadi ketika kita sudah membaca di dalam Bilangan pasal 12 tadi, sedikit review pasal awal-awal di dalam kitab Bilangan, di situ ada tertulis bangsa Israel sedang menghitung suku-sukunya. Jadi di dalam Bilangan pasal awal-awal merupakan ketika mereka ditarik dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung jumlah suku-suku bilangan Israel. Karena apa? Karena mereka mulai dibentuk menjadi suatu bangsa. Jadi sebelum mereka dibentuk menjadi bangsa, persiapannya adalah pendataan suku-suku. Lalu belakangan sebelum kita melihat di pasal yang ke-12, ada pasal yang ke-11 di mana sungut-sungut orang Israel. Orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka mau makan daging. Sebenarnya sebagai manusia kita malu ketika kita ribut soal makanan. Biasanya seperti itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan bahkan. Nah, di pasal yang ke-12 ini ada masalah lagi yang muncul. Jadi ketika sesuatu kita mulai rintis, kita mulai bangun, biasanya ada masalah-masalah yang timbul. Dan masalah yang timbul ketika bangsa Israel ingin didirikan adalah yang ketiga adalah masalah tentang pemberontakan kedua orang, yaitu pemberontakan Miriam dan Harun. Dan kita akan melihat pemberontakan Miriam dan Harun ini dalam perspektif orang akan menjadi bahaya menjadi Kristen kalau ia menganggap dirinya lebih rohani dari yang lain. Jadi yang pertama kita akan melihat contoh-contoh tokoh di dalam Alkitab, yaitu Miriam dan Harun. Ada dua pribadi yang menyerang dan mempertanyakan kepemimpinan Musa ketika bangsa Israel ingin dibentuk menjadi suatu bangsa. Yang pertama, pribadi yang pertama yaitu Miriam. Di ayat yang ke-12, di pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenanan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Nah, jadi Miriam di sini merupakan kakak pertama dari Musa. Jadi ketika kita melihat kembali di Alkitab kita, kembali lagi ke kitab Keluaran, kita akan melihat bahwa cerita Musa di situ. Jadi Miriam merupakan kakak pertama Musa. Dia sudah memiliki banyak andil di dalam hidup Musa. Jadi ketika waktu itu Musa dihanyutkan ke dalam ke air,
Dan di situ banyak Miriam mengambil andil yang banyak. Jadi dia merasa berkorban banyak kepada Musa. Kemudian juga karena dia sudah lebih tua daripada Musa, ia berpikir dia sudah makan garam lebih banyak daripada Musa. Juga dia sudah melihat Musa pertama kali dari lahir sampai dia kecil dan tumbuh dewasa. Dan di sini Miriam disebutkan dahulu karena ia disebut dahulu karena ada unsur pemulai. Bukan hanya ia karena kakak pertama dia disebutkan dahulu, karena dia juga ada unsur pemulai, menyerang dan mempertanyakan tentang kepemimpinan Musa. Jadi kata mengatai di sini, Miriam serta Harun di situ katanya mengatai. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, mengatai di sini bentuknya adalah orang ketiga singular feminim, artinya merujuk kepada Miriam. Jadi ketika Miriam dan Harun mengatai Musa mengenai perempuan Kus yang diambilnya, di situ mengacu kepada Miriam yang sebenarnya menyerang atau mempertanyakan kepemimpinan Musa. Nah, nanti kita akan melihat ke belakangan mengapa Miriam yang akhirnya kena kusta tetapi Harun tidak kena kusta. Nah, itu yang pertama. Kita sudah melihat tokoh yang pertama yaitu Miriam. Lalu tokoh yang kedua merupakan Harun. Katanya di situ Miriam serta Harun. Nah, jadi Harun ini merupakan kakak keduanya Musa. Ketika kita melihat di Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, di situ ada ayat yang sangat jelas. Kita dapat mengetahui berapa perbedaan umur dari Harun dan dari Musa. Jadi Musa dan Harun itu umurnya hanya beda 3 tahun. Jadi merupakan ada kedekatan psikologi antara Harun dan adiknya Musa. Nah, dan setelah itu kita juga mendapatkan informasi di dalam Keluaran pasal yang ke-32, Harun, sifat dari hati Harun adalah ia dia terlalu terbawa arus. Di dalam Keluaran pasal yang ke-32, jika kita kembali ke dalam kitab Keluaran, di situ ada peristiwa mengenai bangsa Israel dan lembu emas. Jadi Harun menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan anting-anting emas, segalanya yang berbentuk emas, lalu dikumpulkan dia membuat patung lembu emas. Nah, di situ Harun hanya ikut-ikutan saja. Harun memerintahkan orang-orang Israel karena dia mudah terbawa arus atau gampang ikut-ikutan mengenai orang-orang yang dibawanya pada saat itu. Lalu yang ketiga, kita sudah melihat Miriam, terus kedua kita sudah melihat Harun, dan yang ketiga kita di situ mendapatkan informasi mengenai perempuan Kus. Di situ katanya Miriam serta Harun mengatai Musa berkenanan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Mungkin kita akan melihat bagaimana perempuan Kus ini maksudnya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita tahu bahwa istri Musa merupakan Zipora. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran. Jadi Musa mengambil istri yaitu Zipora. Dan Zipora ini seorang Midian. Nah, kalau misalnya kita baca di barusan, kok mereka mempertanyakan Musa mengambil seorang perempuan Kus, padahal istrinya Zipora keturunan orang Midian. Nah, di dalam Alkitab Kus itu merupakan gambaran dari orang Ethiopia. Jadi suku Kus atau tempat Kus itu merupakan suatu tempat yang kita tahu belakangan ini merupakan suku Ethiopia. Jadi kemungkinan yang pertama adalah bapaknya Zipora ini yang bernama Reuel. Dia merupakan orang Ethiopia, lalu dia pindah ke Midian. Jadi di situ disebut Zipora memiliki double suku, yaitu orang Midian dan Ethiopia. Lalu yang kedua, istilah Kus ini dapat hanya menjadi ucapan kosong Miriam saja. Jadi kan Miriam ini mengatai Musa mengenai perempuan Kus, sebenarnya ini hanya alasan-alasan saja untuk mempertanyakan kepemimpinan Musa. Jadi istilah Kus ini hanya bentuk hinaan saja. Karena kalau kita tahu orang Ethiopia itu kulitnya hitam-hitam. Jadi ketika Miriam menyebut perempuan Kus, berarti dia menghina istri dari Musa. Jadi seperti perempuan hitam kamu atau perempuan Ethiopia kamu. Jadi seperti itu. Jadi hanya bentuk hinaan-hinaan yang keras saja oleh Miriam. Lalu yang ketiga, pandangan yang ketiga merupakan perempuan Kus ini merupakan istri Musa yang kedua, atau bisa jadi perempuan Kus ini merupakan istri Musa yang kedua. Jadi ada pandangan mengenai Zipora masih hidup, lalu Musa mengambil istri seorang Kus lagi. Itu merupakan bagian yang pertama. Lalu yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Zipora sudah wafat,
Lalu sangat mungkin ini merupakan pendapat yang benar karena Zipora sudah wafat, lalu ia mengambil seorang perempuan Kus, karena tidak bertentangan bahwa Musa merupakan suatu orang yang poligami. Jadi dicatatkan bahwa Musa umurnya panjang, ketika umur 40 dia berada di Midian, lalu Rehuel menikahkan Musa dan Zipora. Lalu ketika di jalan di Kanaan bisa saja Zipora mati karena 40 tahun bangsa Israel ketika berada di dalam Mesir, lalu umur 120 tahun dia mati. Jadi itu merupakan suatu pandangan mengenai perempuan Kus. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke dalam inti permasalahannya. Inti permasalahannya ada di ayat yang kedua. Jika kita memperhatikan Alkitab kita, kata mereka, sungguhlah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi di sini kita mulai melihat kesombongan rohani atau orang yang menganggap dirinya lebih rohani daripada yang lain. Jadi Miriam menganggap Musa sombong di ayat yang kedua ini. Sungguhkah Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Musa? Gitu maksudnya. Tuhan kan pernah berfirman lewat kita juga. Tuhan banyak berfirman lewat Harun karena Harun merupakan imam. Dan ketika Musa waktu itu ditunjuk sebagai pemimpin untuk menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan berfirman bahwa aku akan menggunakan Harun juga kakakmu sebagai perpanjangan lidahku atau perpanjangan firman Tuhan juga. Lalu di dalam Keluaran pasal yang ke-15, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-21. Kita di situ akan melihat bahwa Tuhan juga berfirman kepada Miriam. Jadi maka itu Miriam menganggap Musa sombong. Tuhan juga pernah berfirman kepadaku. Mengapa Tuhan hanya berfirman kepada Musa saja? Keluaran pasal 15 ayat yang ke-21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, itu merupakan nyanyian Musa, nyanyian Miriam ketika Miriam memimpin puji-pujian. Tuhan berfirman kepada Miriam ketika bangsa Israel sudah lewat dari kejar-kejaran bangsa Mesir. Nah, jadi Miriam menganggap Musa sombong karena Tuhan juga pernah berfirman melalui Miriam. Jadi harusnya Musa tidak harus mengambil peranan yang nomor satu terus. Nah, jadi ada banyak kali firman Tuhan kepada Harun, dan juga kita tidak sanggup membukanya hari ini. Jadi benar Tuhan berfirman kepada Miriam, juga Tuhan benar berfirman kepada Harun. Tetapi belakangan kita akan melihat bahwa Tuhan menganggap Musa itu pemimpin dan jangan direndahkan kepemimpinannya. Jadi belakangan kita tahu bahwa sebenarnya yang sombong ini Miriam, bukannya Musa. Miriam menganggap Musa sombong, sebenarnya yang sombong itu merupakan Miriam. Jadi dia yang menganggap dirinya lebih rohani daripada yang lain. Jadi dia menganggap bahwa Tuhan sebenarnya bisa berfirman melalui dia saja. Nah, belakangan kita akan melihat bahwa Tuhan menganggap hal itu tidak baik, bahwa orang mempunyai sifat sombong rohani terhadap yang lain. Jadi di ayat yang ketiga kita akan melihat ada kontras. Di situ katanya, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap orang yang di atas muka bumi. Jadi Tuhan langsung mengintervensi dari kecaman-kecaman atau pertanyaan-pertanyaan Miriam dan Harun ini. Tuhan langsung memberitahu bahwa Musa merupakan orang yang lembut hatinya. Dan ada orang liberal yang mengatakan bahwa ini kan kitab yang nulis Musa. Kok Musa sendiri yang nulis bahwa dirinya ini lemah lembut daripada yang lain? Kita percaya bahwa firman Tuhan ini merupakan Tuhan yang salurkan kepada Musa. Juga kita dapat tahu belakangan bahwa ketika Musa menulis kitab Pentatuk ini atau 5 kitab pertama di dalam kitab Alkitab, Tuhan juga memakai Yosua untuk menulis kitabnya. Jadi bisa jadi kemungkinan di ayat yang ketiga ini kalau tidak bukan Musa yang menuliskannya, bisa juga Yosua yang menuliskan firman bagi Tuhan. Dan belakangan kita percaya bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab ini merupakan firman Tuhan yang tanpa salah. Memang dahulu ketika saat muda, Musa juga bukan merupakan orang yang lembut hatinya. Nah, jika kita melihat awal-awal ketika dia berada di Mesir, makanya dia akhirnya lari ke Midian karena dia melihat 2 orang Ibrani yang dikecam oleh orang Mesir. Dan akhirnya apa? Kita ketahui bahwa Musa memukul orang Mesir itu sampai dia mati. Lalu Musa akhirnya menguburnya dan dia akhirnya lari ke Midian. Jadi kita tahu bahwa Musa juga bukan orang yang sempurna.
seperti manusia pada umumnya, dia merupakan manusia juga. Tetapi belakangan Tuhan memberitahu bahwa itu waktu saat muda saja. Dia sombong, darahnya masih panas pada saat itu, dan saat sudah memimpin bangsa Israel, dia disebut sangat lembut hatinya. Jadi kata lemah lembut di sini bukan berarti Musa ini seorang kemayu, orang yang laki-laki yang kemayu, atau laki-laki yang perempuanan, tetapi kata di sini kata lemah lembut di sini berasal dari, kalau misalnya kita lihat dari King James Version, berasal dari kata meek. Lemah lembut itu artinya rendah hati. Jadi Musa merupakan orang yang rendah hati. Bertentangan dengan yang tadi kita baca di ayat yang kedua, Miriam mengatai Musa sombong, tetapi di ayat yang ketiga Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Musa itu merupakan orang yang rendah hati. Jadi di dalam belakangan kita akan melihat respon Musa di ayat yang ke-13. Mungkin sedikit review saja di ayat yang ke-13 pasal yang ke-12. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Jadi ketika dia melihat bahwa Miriam kakaknya sedang kena kusta, Musa bukan mengatakan, mampus kena kusta gara-gara ngatai aku karena kamu sombong terhadap aku. Enggak begitu. Tetapi malah sebaliknya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kita dapat melihat kerendahan hati dari seorang nabi kita, yaitu Musa. Dan yang ketiga, kita akan melihat akibatnya atau dampak dari seorang yang sombong rohani. Dampaknya yang pertama adalah Miriam itu kena kusta. Jadi kusta merupakan suatu penyakit yang sangat menjijikan pada saat itu. Jadi ketika di dalam perjanjian lama, kusta merupakan suatu penyakit yang sangat menjijikan di dalam bangsa Israel maupun di bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi penyakit yang sangat hina, penyakit yang sangat menjijikan, bahkan orang tidak boleh bersentuhan dengan orang kusta. Dan bahkan ketika orang kusta sudah sembuh, dia harus menghadap imam besar untuk memberitahukan atau dicek bahwa dirinya sudah bebas dari kusta tersebut. Jadi orang bisa bersentuhan lagi dengannya. Nah, akhirnya Miriam kena kusta, dampak dari kesombongan rohaninya dia. Lalu karena Miriam lah yang akar dari permasalahan mereka. Inti dari akar permasalahan mereka mempertanyakan kepemimpinan dan firman Tuhan kenapa hanya kepada Musa, karena Miriam lah akar permasalahan mereka. Tadi kita sudah mengetahui kata mengatai di situ berarti Miriam yang sebenarnya mengatai Musa. Dan kita dapat tahu kenapa Harun tidak kena kusta. Harun tidak kena kusta karena ia bukan pemeran utamanya atau bukan yang mempertanyakan kepemimpinan Musa. Jadi dia cuma orang yang ikut-ikutan saja, seperti di Keluaran pasal yang ke-32. Dia ikut-ikutan untuk menyembah lembu emas. Dan respon belakangan kita akan melihat respon Harun di dalam ayat yang ke-11. Di situ katanya, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Jadi sebenarnya dia menganggap dirinya bodoh karena ikut-ikutan Miriam mempertanyakan kepemimpinan Musa. Jadi sebenarnya dia hanya ikut-ikutan, bukan pemeran utama dari kesombongan rohani ini. Lalu respon dia karena dia langsung minta maaf kepada Musa dan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mengapa Harun tidak diberikan penyakit kusta? Karena Harun merupakan seorang imam besar. Jadi Tuhan sudah menunjuk Harun sebagai imam besar. Di dalam Kejadian pasal 3, Keluaran pasal 13 kita dapat membaca di situ jika orang kusta harus menghadap Harun. Jadi makanya Tuhan tidak menimpakan penyakit kusta kepada Harun. Salah satunya juga karena ia merupakan imam besar, karena Tuhan sudah menunjuknya sebagai imam dan tidak mungkin dia menghadap dirinya sendiri ketika dia sudah sembuh dari kusta. Jadi itu merupakan alasan-alasan mengapa Harun tidak kena penyakit kusta. Lalu yang terakhir yaitu dampak dari orang sombong rohani dari tokoh yang kita pelajari adalah Miriam harus dikucilkan akibat dari dosa. Tuhan mengajarkan bahwa dosa itu harus dihukumkan. Jadi ketika manusia berdosa, dosa itu harus dihukumkan. Jadi dari kesombongan rohani ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak mau menyembuhkan Miriam begitu saja, tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada orang-orang atau bangsa Israel bahwa jika orang memiliki sifat atau dosa kesombongan rohani, dia harus dikucilkan. Di situ kita akan melihat tadi di ayat yang ke-15. Jadi dikucilkanlah Miriam
keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Jadi 7 hari itu merupakan masa perenungan bagi Miriam bahwa dia sudah berdosa, bahwa dia salah terhadap Musa, dia memiliki dosa kesombongan rohani terhadap Musa, dan supaya dia tahu bahwa dosa kesombongan rohani merupakan suatu hal yang bahaya, Tuhan memberikan 7 hari masa perenungan bagi Miriam. Bangsa Israel tidak boleh berjalan sebelum Miriam sembuh dalam kustanya. Jadi itu merupakan ajaran Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan mengajarkan dosa harus diselesaikan tadi. Lalu yang kedua, Tuhan menganggap tinggi dan menghormati jabatan-jabatan yang ia berikan. Makanya di ayat yang keempat tadi, di ayat yang ketiga Tuhan sudah mengintervensi bahwa Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Lalu Tuhan di ayat yang keempat berfirman kepada mereka, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan ia berfirman di ayat yang ke-6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jadi jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Tuhan mengintervensi atau menghormati jabatan-jabatan yang sudah ia berikan. Jadi ketika Tuhan menunjuk Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, Tuhan tidak mau orang-orang lain menganggap itu bukan suatu hal yang indah, atau kayaknya dia nggak cocok jadi pemimpin. Jadi Tuhan menganggap tinggi dan menghormati jabatan-jabatan yang ia sudah berikan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ada jabatan seorang gembala yang pekerjaannya lebih indah katanya. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, di situ mengatakan bahwa barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Jadi Tuhan menganggap tinggi, menghormati jabatan-jabatan yang ia sudah berikan. Dan bahkan orang-orang yang melayani Tuhan seperti yang di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Dan yang ketiga, tadi yang pertama Tuhan mengajarkan dosa harus diselesaikan. Yang kedua, Tuhan menganggap tinggi dan menghormati jabatan-jabatan yang ia berikan. Yang ketiga adalah hukuman dapat membuat kita sadar siapa diri kita. Jadi misalnya kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak di dalam diri kita, mungkin kita dapat menjadi cerminan sebagai diri kita. Apakah kita sudah melakukan dosa apa, atau mungkin seperti Miriam menganggap diri kita lebih rohani daripada yang lain. Jadi hukuman dapat membuat kita sadar siapa diri kita. Maka itu kita tidak boleh sombong. Lalu yang keempat, hukuman dapat menjadi pelajaran bagi manusia lainnya agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Makanya 7 hari Miriam pada saat itu dikucilkan dari bangsa Israel, supaya orang lain dapat melihat Miriam, menjadi pelajaran bagi Miriam agar manusia lainnya tidak boleh jatuh ke dalam dosa yang sama. Lalu kita dapat mengetahui bahwa belakangan di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga tadi katanya Musa merupakan seorang yang lemah lembut hatinya. Belakangan kita akan melihat bahwa sebenarnya Musa merupakan tipologi dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Matius, saya undang kita semua untuk buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-11, kita akan baca di ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-29, pasal 11 ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Musa merupakan tipologi dari Tuhan. Ketika bangsa Israel melalui pemberontakan Miriam dan Harun mempertanyakan kepemimpinan Musa, itu artinya mereka mempertanyakan kepemimpinan Tuhan Yesus, mempertanyakan kepemimpinan Allah ketika mereka mengambil keluar bangsa Israel dari Mesir. Jadi itu merupakan dosa-dosa. Jadi bagaimana dengan kita yang ada pada hari ini, bukan lagi di dalam kehidupan di dalam perjanjian lama. Jadi bukan menjadi suatu rahasia lagi bagi kita. Kadang-kadang ada manusia yang menganggap dirinya lebih superior daripada yang lain. Artinya dia menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain, mungkin karena lingkungan dia, mungkin juga karena ego dia sendiri, atau mungkin karena pangkat-pangkat atau jabatan yang ia miliki, atau karena kekayaan-kekayaan yang ia miliki. Jadi lingkungan atau yang tadi sudah saya sebutkan dapat menjadi hal yang dapat membuat orang menjadi superior terhadap orang lain. Jadi kalau kita baca di dalam
perikop yang tadi kita dapat melihat dan menilai bahwa yang dilakukan oleh Miriam itu merupakan suatu dosa sombong rohani. Kita sering mendengarnya sombong rohani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong itu artinya meninggikan diri sendiri daripada orang lain. Jadi kita melihat orang lain itu di bawah kita. Ya, itu merupakan suatu hal yang namanya sombong rohani. Jadi dia menghargai dirinya sendiri secara berlebihan. Bahkan kita tarik jauh sebelum itu, di dalam masa reformasi ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Bukan menjadi suatu tokoh yang asing lagi bagi kita. Martin Luther pernah berkata, hati-hati untuk mengukur kerohanian kita dengan orang lain. Jangan meng-compare diri kita dengan orang lain dalam hal kerohanian. Kita tidak boleh menilai orang lain, mungkin imannya kecil, mungkin kita lebih rohani daripada yang lain. Bahkan bukan menjadi rahasia lagi bahwa ada jemaat-jemaat yang menganggap gembalanya atau penginjilnya itu kepengetahuan rohaninya lebih rendah daripada dia. Bukan menjadi rahasia lagi. Ada di berbagai macam jemaat-jemaat ada yang seperti itu. Bukan hanya di GBA saja, di luar GBA juga ada. Maka oleh sebab itu bahaya menjadi orang Kristen kalau ia merupakan sombong rohani. Dia mempunyai sifat sombong rohani. Jadi terkadang ada jemaat yang menganggap dirinya lebih rohani dari yang lain. Jika kita melihat ada orang yang mungkin dalam firman Tuhan mungkin membuka Alkitab misalnya, dalam hal-hal kecil membuka Alkitab, tapi misalnya kitab Kejadian dia bukanya di dalam Perjanjian Baru, kita nggak boleh ketawain itu, malah kita menuntun dia ke dalam kebenaran, kita ajarin dia buka Alkitab. Mungkin dari hal-hal seperti itu dia dapat rendah hati. Kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong rohani karena kita lebih paham daripada yang lain. Tetapi kita harus mengetahui di situ seperti Musa, kita harus bersikap seperti Musa, bahwa Musa merupakan orang yang lemah lembut atau yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Dan kita harus orang percaya digambarkan seperti Tuhan Yesus, maka kita harus rendah hati seperti Musa dan seperti Tuhan Yesus. Jadi jangan menganggap diri kita lebih rohani daripada yang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak jatuh ke dalam dosa sombong rohani ini? Yang pertama, jangan membanding-bandingkan diri karena kerohanian kita daripada yang lain, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati seperti Musa dan seperti Tuhan Yesus. Kalau kita buka Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, di situ katanya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang sangat indah bagi kita juga di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Di situ katanya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi ada suatu kontras di situ. Allah menentang orang yang congkak atau yang sombong, juga termasuk ke dalam sombong rohani, dan mengasihani orang yang rendah hati. Dan bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima, di situ bagi anak muda, terkadang anak muda itu pengetahuan mudah lebih cepat tangkap daripada yang sudah tua. Itu merupakan suatu hal yang sangat biasa. Bahkan anak muda pun dapat diajar oleh firman Tuhan melalui Petrus 1 ayat pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengutip kembali ayat ini dan mengajar kita semua. Yang pertama tadi, jangan membanding-bandingkan diri kita lebih rohani daripada yang lain. Lalu yang kedua, kita harus belajar rendah hati. Dan kita yang ketiga harus menghormati pemimpin rohani kita. Dan ada bagian khotbah yang lain yang judulnya merupakan hormatilah gembala atau pemimpinmu. Jadi di hari ini kita sudah mempelajari tema khotbah kita, yaitu bahaya menjadi Kristen kalau ia sombong rohani dari suatu tokoh, yaitu Miriam dan
dan Harun. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti Miriam dan Harun. Ada banyak gereja bahkan di GBA juga yang di luar sana yang jemaatnya terhilang akibat jatuh ke dalam dosa sombong rohani ini. Kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Pak Fili dan juga sekaligus dalam memimpin dalam doa menggantikan saya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Ingatkan kembali kami betapa pentingnya kami menjadi orang yang baik, orang yang rendah hati, dan bisa menjadi jemaat yang baik di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah firman-Mu hari ini selalu menjadi pengingat, jadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.